Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan video berikut akan dibahas materi mengenai turunan pertama fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri. Pertama kita bahas dulu mengenai turunan pertama fungsi aljabar. Di sini apabila suatu fungsi y sama dengan u plus minus pi, maka turunannya adalah y aksen sama dengan u aksen plus pi aksen atau u aksen minus pi aksen. Maka di situ soalnya bisa y sama dengan u plus pi, bisa y sama dengan minus pi. Kalian lihat di sini contohnya, y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 3x. Dimisalkan 3x pangkat 4 itu adalah u dan 3x adalah pi, maka turunannya y aksen sama dengan u aksen, berarti turunan dari 3x pangkat 4 berapa, yaitu 12x pangkat 3 ditambah pi aksen. Pi aksennya adalah turunan dari 3x. Turunan dari 3x adalah 3, sehingga y aksen sama dengan 12x pangkat 3 ditambah 3. Lalu yang kedua di sini fungsinya adalah 7x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 3. Maka turunannya adalah apa? 35x pangkat 4 dikurang 18x pangkat 2. Karena u-nya 7x pangkat 5 dan pi-nya 6x pangkat 3. Turunan dari ini adalah 3x pangkat 4. Turunan dari pi-nya yaitu 18x pangkat 2. Nah, untuk contoh yang ketiga ini sama saja. Lalu apabila fungsinya y sama dengan ku, maka y aksen sama dengan k dikali u aksen. Contoh di sini y sama dengan 2 dikali 3x. Berarti u-nya yang mana? Yang 3x. Turunan dari 3x itu adalah u aksen, sehingga 2 dikali u aksen turunan dari 3x berarti 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Contoh yang kedua di sini y sama dengan 6 dikali 4x pangkat 2. Berarti u-nya apa? U-nya 4x pangkat 2 dan turunan dari u ini adalah 8x. Sehingga y aksen sama dengan 48x. Lalu apabila y sama dengan uv. Nah, kalau y sama dengan uv atau u dikali pi, maka turunannya adalah u aksen pi ditambah u pi aksen. Contoh. Di sini contohnya y sama dengan 2x min 1 dikali 4x plus 2. U-nya yang mana? U-nya itu ini yang pertama, yaitu 2x min 1. Pi-nya adalah 4x plus 2. Maka yang pertama kalian lakukan adalah turunkan dulu u dan pi. Turunan dari u adalah 2. Turunan dari pi adalah 4. Kenapa? Karena 2x diturunkan itu 2 dan negatif 1 kalau diturunkan itu 0. Ini juga sama. 4x diturunkan 4, kalau 2 diturunkan 0. Maka dari itu masukkan ke dalam rumus di atas. Y aksen sama dengan u aksen pi ditambah u pi aksen. U aksennya tadi berapa? U aksennya 2. Maka 2 dikali V-nya 4x pangkat 4x ditambah 2. Ditambah U-nya mana U? U adalah 2x min 1. 2x min 1 dikali Pi aksen. Pi aksennya adalah 4, maka hasilnya Y aksen sama dengan 2 dikali 4x tambah 2 ditambah 2x min 1 kali 4. Nah, setelah itu kalian uraikan di sini sehingga 2 kali 4x adalah 8x, 2 dikali 2 4 ditambah 2x dikali 4 yaitu 8x dan negatif 1 kali 4 negatif 4. Setelah itu maka y aksennya sama dengan 8x tambah 4 ditambah 8x dikurang 4. Di sini ada positif 4 dan negatif 4, berarti 4 kurang 4 habis. Yang tersisa hanya
8x tambah 8x. 8x tambah 8x berapa? Yaitu 16x. Sehingga hasil akhir dari turunan Y sama dengan 2x min 1 dikali 4x plus 2 adalah 16x. Nah, sekarang apabila fungsinya itu Y sama dengan over V, maka Y aksen sama dengan U aksen P dikurang UV aksen dibagi Pi kuadrat. Contoh di sini Y sama dengan 3x plus 1 dibagi 4x min 3, maka U-nya itu adalah 3x plus 1 dan Pi-nya 4x min 3. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah turunkan U. U-nya adalah 3x plus 1, berarti U aksen sama dengan 3, karena turunan dari X adalah 3, turunan dari 1, 0. Dan sekarang kalian turunkan V. V-nya adalah 4x min 3, maka dari itu turunan dari V adalah V aksen sama dengan 4. Setelah itu, kalian masukkan ke dalam rumus, sehingga Y aksen sama dengan U aksen. U aksennya tadi berapa? 3, sehingga 3 dikali Pi. Pi-nya 4x min 3. Dikurang U. U-nya adalah 3x plus 1. Pi aksennya 4. Maka 3x plus 1 dikali 4. Dibagi Pi kuadrat. Pi-nya adalah 4x min 3. Maka 4x min 3 dikuadratkan. Setelah itu, Y aksen sama dengan 12x min 9. Dari mana? Dari 3 dikali 4x dan 3 dikali negatif 3. Dikurangi 12x plus 4. Dari mana? Dari 3x dikali 4, yaitu 12x. 1 kali 4, 4. Dibagi 4x min 3 kuadrat. Nah, di sini diperoleh 12x dikurang 9 dikurang 12x dikurang 4. Kenapa dikurang 4? Karena di sini negatif kali positif, yaitu negatif dibagi 4x dikurang 3 kuadrat. Kalian lihat, ada positif 12x dan negatif 12x, berarti 12x dikurang 12x habis kan? Yang tersisa hanya negatif 9 dikurang 4. Yaitu negatif 13 dibagi 4x min 3 kuadrat. Maka hasil akhir dari Y sama dengan 3x plus 1 dibagi 4x kurang 3, turunannya adalah Y aksen sama dengan negatif 13 dibagi 4x min 3 kuadrat. Di sini ada contoh lain mengenai turunan pertama fungsi aljabar. Contoh, dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan turunan dari 4x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 5 dikurang 3? Kalian langsung saja turunkan. Berarti turunan dari 4x pangkat 3 adalah berapa? 12x pangkat 2. Turunan dari 8x pangkat 5 adalah 40x pangkat 4. Karena 8 kali 5, 40. Pangkatnya dikurang 1, jadi 40x pangkat 4. Dikurang turunan dari 3x. Turunan dari 3x adalah 3. Sehingga jawabannya adalah 12x pangkat 2 ditambah 40x pangkat 4 dikurang 3. Nah, contoh lain di sini misalnya, carilah Y aksen jika Y sama dengan 3 dikali 2x tambah 1 dikali x kuadrat. Untuk cara 1 di sini, penyelesaiannya Y sama dengan 3 dikali 2x plus 1 dikali x kuadrat. Langkah pertama kalian kalikan dulu 3 dengan x kuadrat, berarti berapa? 3x kuadrat. Sehingga 3x kuadrat dikali 2x adalah 6x pangkat 3. Lalu 3x kuadrat dikali 1 adalah 3x pangkat 2. Maka Y aksennya sama dengan 6 dikali 3, X pangkat 3 kurang 1 ditambah 3 dikali 2, X pangkat 2 kurang 1. Sehingga turunannya yaitu Y aksen sama dengan 18X kuadrat ditambah 6X. Kalau ini menurunkannya langsung. Nah,
Untuk cara kedua bisa menggunakan rumus. Kalau apabila Y-nya sama dengan 3 dikali 2X plus 1 dikali X kuadrat, maka bisa juga ditulis seperti ini. Y sama dengan 2X plus 1 dikali 3X kuadrat. Dimisalkan U-nya itu adalah 2X plus 1 dan V-nya adalah 3X kuadrat. Maka U aksen sama dengan 2 dan P aksen sama dengan 6X. Nah, jadi jika Y sama dengan U dikali P, tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah Y aksen sama dengan U aksen P ditambah UP aksen. Maka Y aksen sama dengan 2 dikali 3X kuadrat karena U aksennya 2 dan P-nya 3X kuadrat ditambah 2X plus 1 dikali 6X. Karena di sini U-nya adalah 2X plus 1 dan P aksennya 6X. Maka hasilnya Y aksen sama dengan 6X kuadrat ditambah 12X kuadrat ditambah 6X. 12X kuadrat ini dari 2X dikali 6X. Dan 6X adalah 1 kali 6X. Sehingga hasil akhirnya yaitu Y aksen sama dengan 18X kuadrat tambah 16X. Sama saja untuk cara 1 ini dan cara 2 ini, namun hasilnya tetap sama. Selanjutnya, sekarang kita bahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, dalam trigonometri itu kan ada yang namanya sinus, ada kosinus, ada tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, di sini yang pertama kita bahas dulu, misal fx-nya sama dengan sin x. Maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan cos x. Di sini artinya turunan dari sin x adalah cos x. Yang kedua, misal fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan negatif sin x. Berarti turunan dari cos x adalah negatif sin x. Yang ketiga, fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan sekan kuadrat x. Itu artinya berarti turunan dari tan x adalah sekan kuadrat x. Yang keempat, fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x sama dengan negatif kosek kuadrat x. Ini artinya berarti turunan dari kotangen x adalah negatif kosek kuadrat x. Kosek ini adalah kosekan ya. Lalu selanjutnya fx sama dengan sekan x, maka f aksen x sama dengan sekan x dikali tan x. Yang terakhir di sini fx sama dengan kosek x, maka turunan dari kosekan x ini adalah f aksen x sama dengan negatif kosek x dikali kotangen x. Ini adalah beberapa turunan dari fungsi trigonometri. Berikut ada perluasan rumus turunan trigonometri yang pertama. Misalkan U merupakan fungsi yang bisa diturunkan terhadap X, di mana U aksen yaitu turunan dari U terhadap X, maka rumus turunannya akan menjadi di sini yang pertama fx sama dengan sin U. Nah, apabila fx-nya sama dengan sin U, maka f aksen x sama dengan cos U dikali U aksen. U aksen ini adalah turunan dari U. Lalu yang kedua, fx sama dengan cos U, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan negatif sin U dikali U aksen. Yang ketiga, misal fx sama dengan tan U, maka f aksen x sama dengan sekan kuadrat U dikali U aksen. Yang keempat, fx sama dengan kotangen U, maka turunan dari kotangen U adalah f aksen x sama dengan negatif kosekan U dikali U aksen. Lalu yang kelima, fx sama dengan sekan U, maka f aksen x sama dengan sekan U tan U dikali U aksen. Yang keenam, fx sama dengan kosekan U, maka
turunannya adalah f aksen x sama dengan negatif kosekan U kotangen U dikali U aksen. Adapun perluasan rumus trigonometri yang kedua di sini, misalkan variabel sudut trigonometrinya adalah AX plus B, di mana A dan B yaitu bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Maka turunan fungsi trigonometrinya yaitu sebagai berikut. Fx sama dengan sin AX plus B, maka f aksen x sama dengan A cos dikali AX plus B. Yang kedua, apabila fx sama dengan cos AX plus B, maka f aksen x sama dengan negatif A sin AX plus B. Yang ketiga, apabila fx sama dengan tan AX plus B, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan A sekan kuadrat AX plus B. Yang keempat, apabila fx sama dengan kotangen AX plus B, maka f aksen x sama dengan negatif A kosekan kuadrat AX plus B. Yang kelima, apabila fx sama dengan sekan AX plus B, maka f aksen x sama dengan A tan AX plus B dikali sekan AX plus B. Yang keenam, apabila fx sama dengan kosekan AX plus B, maka f aksen x sama dengan negatif A kotangen AX plus B dikurang kosekan AX plus B. Ini adalah turunan fungsi trigonometri dalam perluasan rumus yang kedua. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja bahas contoh soal turunan fungsi trigonometri. Yang pertama di sini tentukan turunan fungsi Y sama dengan cos X kuadrat. Untuk menyelesaikannya, kalian misalkan dulu. Misal U sama dengan X kuadrat, berarti U-nya itu adalah ini ya. U-nya itu adalah X kuadrat, maka U aksen sama dengan 2X, karena turunan dari X kuadrat adalah 2X. Sehingga Y sama dengan cos U. Kalian cari atau lihat rumusnya yang tadi. Apabila Y sama dengan cos U, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan negatif sin U dikali U aksen. Karena U aksennya sudah diperoleh, yaitu 2X, maka langsung saja kita substitusikan ke rumus ini. Maka Y aksen sama dengan negatif sin U. U-nya adalah X kuadrat, berarti negatif sin X kuadrat dikali U aksen. U aksennya adalah 2X, maka diperoleh Y aksen sama dengan negatif 2X sin X kuadrat. Yang kedua di sini, tentukan turunan dari Y sama dengan sekan 1/2X. Untuk menyelesaikannya sama seperti tadi, misalkan U sama dengan 1/2X, berarti U-nya ini yang ini. 1/2X, maka turunan dari U aksen adalah 1/2, karena turunan dari 1/2X adalah 1/2. Sehingga Y sama dengan sekan U. Nah, kalian lihat rumusnya. Turunan dari Y sama dengan sekan U itu apa? Rumusnya adalah Y aksen sama dengan sekan U tan U dikali U aksen. Karena U aksennya sudah diperoleh tadi, jadi langsung saja kalian substitusikan ke rumus ini. Maka Y aksen sama dengan sekan U. U-nya 1/2X, sehingga sekan 1/2X tan 1/2X dikali 1/2, karena U aksennya adalah 1/2. Sehingga Y aksen sama dengan 1/2 dikali sekan 1/2X tan 1/2X. Berikut ada contoh soal turunan fungsi trigonometri yang ketiga. Di sini tentukan turunan dari Y sama dengan tan 2X plus 1. Karena fx-nya sama dengan tan AX plus B, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan A sekan kuadrat AX plus B. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena kalian lihat di sini bentuk fungsinya Y sama dengan tan 2X plus 1. Di sini AX plus B-nya adalah 2X plus 1, sehingga bisa kita gunakan rumus berikut. Nah, kenapa di rumusnya fx? Karena Y dan fx itu kata ibu sama saja, sehingga mau fx atau Y yang digunakan itu sama saja. Maka apabila fungsinya itu Y sama dengan tan 2X plus 1, turunannya adalah Y aksen sama dengan 2 sekan kuadrat 2X plus 1, karena A-nya di sini 2 dan AX plus B-nya adalah 2X plus 1.
Nah, adapun cara yang kedua, kita misalkan dulu U-nya, U sama dengan 2X plus 1. Berarti U-nya yang ini ya, 2X plus 1. Maka U aksen sama dengan 2. Untuk rumusnya, apabila Y-nya ini tan U, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan sekan kuadrat U dikali U aksen. Maka Y aksen sama dengan sekan kuadrat dikali 2X plus 1 kali 2. Sehingga hasil akhirnya Y aksen sama dengan 2 sekan kuadrat 2X plus 1. Nah, ini adalah contoh yang terakhir yang Ibu berikan. Mudah-mudahan penjelasan kali ini mudah dimengerti oleh kalian, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Pembelajaran hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.